dengan saya Memwarda yang selalu ceria. Oke, hari ini video ini akan membahas tentang narrative text. Pastinya kalian udah tahu, udah pernah dengar waktu SMP. Ini juga ada dipelajari. Sekarang kita review lagi di kelas 1 SMK atau kelas 10 SMK ada yang namanya narrative text juga. Kenapa saya bikin video ini? Supaya kamu bisa belajar di rumah. Karena sekarang musim virus COVID-19 ya, coronavirus 19. Oke. Sebelumnya saya mau pesan sama kalian, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jangan sering tidur malam-malam, jangan begadang, jangan keluyuran. Kalau boleh ya. Keluyuran. Oke. Jadi kita bahas dulu apa itu narrative text. Narrative text. Bacaan. Narasi. Jadi bacaan berbentuk narasi, cerita. Jadi ini kan narasi itu cerita. Jadi teks berbentuk, bacaan berbentuk cerita. Jadi bisa disimpulkan kalau narrative text itu teks berbentuk cerita. Oke, next. Kita harus tahu juga terjemahan dalam bahasa Inggrisnya apa itu narrative text. Jadi kita harus tahu selain terjemahan dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus tahu karena soal dalam bahasa pelajaran bahasa Inggris soalnya pakai bahasa Inggris bukan pakai bahasa Indonesia. Okay. Narrative text is an imaginative story to entertain the readers. Imaginative story, cerita imajinasi, cerita hayalan to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Oke. Jadi tapi di sini tujuan naratif tidak hanya menghibur, ada dua. Yang kedua itu narrative text juga teach the reader with the moral value of the story, mengajarkan kepada pembaca, kepada orang, to people dengan pesan-pesan moralnya yang ada di story. Jadi kalau kamu membaca narrative text ini, jangan cuma ambil ceritanya, juga harus pandai mengambil moral values. Atau moral values itu apa tadi? Moral values, pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Oke. Jadi ada beberapa genre dari narrative text. Jenis narrative text itu banyak. Pertama itu fairy tale. Fairy tale like Cinderella, Beauty and the Beast, Snow White, itu namanya fairy tale ya. Contohnya, dan mungkin kalian sudah pernah dengar fairy tale. Once upon a time there was a little girl named Cinderella. Nanti saya akan berikan contohnya. Itu hanya sebaik. Oke. Yang kedua fable. Fable itu cerita tentang animal, story of animals, tentang binatang. Rabbits and tiger, crocodile and rabbits, ya, whatever about animal itu namanya fable. Yang ketiga ada horror. Horror it is about mystery, about ghost, ya, tentang hantu-hantu itu yang cerita khayalan, itu namanya horror. Yang keempat itu romance. Saya yakin romance itu yang romantis seperti apa namanya itu? Romeo and Juliet itu romance. Yang keempat science fiction yang berhubungan dengan science khayalan, misalnya ada motor yang bisa terbang, itu science fiction ya. Seperti film Fast and Furious, science fiction deh ya? No, I think. Terus ada legend atau mitos, legend. Kita punya banyak, ada Sangkuriang, ada what else? Ada Toba Lake atau Danau Toba, itu salah satu contoh dari narrative text. Jadi nggak hanya 6 ini, masih banyak lagi. Nah, yang jelas imaginative story tujuannya untuk menghibur pembaca dan memberikan pembelajaran dari cerita yang dibaca oleh pembaca. Oke, ini pengertian dan tujuan dan jenis.
Kita lanjutkan dengan generic structure of narrative text. Oke, generic structure of narrative text ada 3 saja ya, seperti teks lainnya. Ini ada orientation, orientasi, complication, komplikasi, and resolutions. Orientation ini tells about the characters, where and when the story happens. Ya. Jadi menceritakan, kalau di orientation ini menceritakan tentang karakternya siapa, tokohnya siapa, where tempatnya di mana, when dan kapan kejadiannya. Biasanya ada di paragraf pertama. Ini sama saja dengan pengenalan dari teks tersebut, orientation. Jadi perlu diingat, orientation biasanya ada di paragraf pertama dan menceritakan tentang karakter, tempat, dan waktu. Itu orientation. Yang kedua, complication, series of problems. Jadi bagian-bagian dari masalah dari cerita tersebut. Komplikasi ya. Jadi masalahnya, problemnya ada di complication. Entah itu ada di paragraf 2 atau 3 atau 4 tergantung panjangnya teks. Jadi complication ini adalah peristiwa, kejadian, masalah-masalah yang dihadapi di dalam cerita tersebut. Yang ketiga ini resolution. Resolution ini how the character of the story solve the problems. Ya, bagaimana karakter tokoh yang ada di dalam cerita ini menyelesaikan masalahnya. Jadi problem solving biasanya ada di paragraf terakhir. Jadi ini perlu diingat lagi, generic struktur generic dari naratif teks ini ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga resolution. Ya, nanti saya akan tunjukkan pada contoh di mana tempat orientation, complication, and resolution. Oke, kita lanjut ke language feature of narrative text. Unsur kebahasaan yang ada di narrative text. Oke, language features of narrative text ini ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan past tense. Ya, pastinya karena ini cerita di masa lalu, jadi automatically menggunakan past tenses yang berbentuk lampau. Contohnya ini ada beberapa kata, ada kill, drunk, made, phone, dan sebagainya, etc. Simple past tense, simple present perfect tense maybe digunakan di dalam narrative text ini, yang jelas past tense. Yang kedua, adverb of times. Jadi kata keterangan waktu. Otomatis juga kata keterangan waktunya harus yang bentuk lampau. One day, pada suatu hari, once upon a time. Itu adverb of time, menggunakan adverb. Yang ketiga, time conjunction. Kata penghubung waktu. Contohnya kapan, di mana, when, then, suddenly, ya, kemudian next, tiba-tiba. Oke. Yang keempat, specific characters. Specific characters itu karakternya, tokohnya spesifik. Misalnya cerita tentang Snow White, di situ ada Putri Salju. Nah, jadi spesifik karakter ini tokoh yang spesifik, bukan general ya, tidak campur aduk. Yang kelima, action verbs. A verb, sebuah kata kerja, aksi. Contohnya kill, banyak ya, kill, runs, itu contoh dari action verb. Yang keenam, menggunakan direct speech. Direct, itu kalimat langsung. Misalnya Cinderella said, Sang Kuryang said, itu menggunakan direct speech di dalam cerita. Jadi language feature-nya ini
sebenarnya harus secara mendetail kalau mengenai past tense. Kita harus masuk ke rumus simple past tense, apa saja itu. Nah, tapi yang jelas kalau ada kata bentuknya lampau seperti ini, dia menggunakan past tense. Kata kerja kedua, kata kerja ketiga, itu menceritakan tentang kejadian di masa lalu, past tense. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya tegaskan lagi adverb of times, kata keterangan waktu. Yang ketiga time conjunction, kata penghubung waktu. When, then, suddenly, ya itu contohnya. Yang keempat specific character, karakternya spesifik, not general, tidak umum, spesifik karakternya. Yang kelima menggunakan action verb. Dan yang terakhir menggunakan direct speech. Jadi itu saja language feature dari narrative text. Oke, selanjutnya ini example of narrative text. I choose a fable atau cerita binatang. The title is The Smartest Parrots. Parrot itu burung beo, smart itu pintar. Ada IST-nya, jadi burung beo paling pintar. Yang paling pintar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. 5 paragraf dari narrative text The Smartest Parrots. Dan sudah dituliskan bagian orientation, complication, dan resolution-nya. Orientation di paragraf pertama. Complication itu ada di paragraf 2, 3, dan 4. And resolution di last paragraph. Paragraf terakhir. Ya, jadi perlu kalian tahu. Orientation selalu ada di paragraf pertama. Dan resolution biasanya selalu ada di paragraf terakhir. Oke, complication itu jalan ceritanya seperti apa. Problemnya seperti apa. Oke, coba kita baca ya. Untuk orientations. Once upon a time, a man had a wonderful parrot. There was no other parrot like it. The parrot could say every word except one word. The parrot would not say the name of the place where it was born. The name of the place was Katano. Oke, di sini dikatakan orientations. Tadi kan udah dijelaskan apa itu orientation. Ada tokoh. Terus ada tempatnya di mana, terus ada waktunya ya. Once upon a time ini adverb of times, pada zaman dahulu, pada zaman komai. Nah ya. Terus tokohnya wonderful parrot, parrotnya sendiri ya. Tokohnya itu burung beo dan ada a man, seorang laki-laki. Terus kita cari tempatnya. Tempatnya namanya Katano. Jadi jelas ya, ini orientation. Karena ada tokoh, ada tempat, dan ada waktunya. Oke, let we check the problems. Complication. Di sini ada complicationnya 3 paragraf. The man felt excited having the smartest parrots, but he could not understand why the parrot would not say Katano. The man tried to teach the bird to say Katano. However, the bird kept refusing to say the word. Nah, jadi ceritanya ini yang punya burung beo merasa bangga, merasa senang karena mempunyai seekor burung beo yang pintar, tapi si the man tidak paham mengapa si burung beo itu tidak mau menyebutkan Katano, tempat asalnya ini. Padahal dia udah mencoba untuk mengajarkan kata tersebut. At first, the man was very nice to the bird, but finally he got very angry. "You stupid bird," said the man as he pointed to the parrot. "Why can't you say the word? Say Katano or I will kill you," the man said angrily. Although he tried hard to teach the parrot would not say it. Then
The man got so angry that he shouted to the bird over and over, "Say kata no, I'll kill you." The bird kept refusing to say the word kata no. Jadi di paragraf ketiga ini, si the man, si pria yang ada di cerita ini bersikap baik sekali kepada si bird, si burung beo. Tapi tiba-tiba akhirnya marah juga karena setelah beberapa kali diajarkan kata no, menyebutkan kata-kata no, tapi si burung tetap saja tidak mau, bahkan sampai mengancam, "Ayo ucapkan kata no, kalau tidak saya akan membunuh kamu." Laki-laki itu sangat marah kepada burung dan berbicara cukup kasar, "Saya kata no." Kayak bayangkan kalau saya marah seperti apa. Seperti itulah dia nyuruh si beo. Oke. Ini paragraf 2, kemarahan si the man kepada si parrots. Oke, paragraf ketiga. One day after he had been trying so long to make the bird say the word, the man really got very angry. He could not bear it. He picked up the parrot and threw it into a chicken coop. There were 4 old chickens which were going to be eaten for dinner. "You are as stupid as the chickens. Just stay with them," said the man angrily. Then he continued to mumble, "You know, I will cut the chicken for meal. Next, it will be your turn. I will eat you two stupid parrots." After that, he left the chicken coop. Oke. Pada paragraf ketiga ini masih marah ternyata the man, cuma gara-gara si parrot tidak mau mengucapkan kata no, dan dia itu membawa si parrot ke dalam chicken coop, kandang ayam. Dan masih saja mengumpat si parrot itu, "Kamu itu bodoh macam si ayam-ayam itu," katanya. "Nanti kamu akan saya jadikan makan malam." Oke. Ya. Setelah itu, ini masalahnya ada paragraf 2, 3, 4 ya. Dari awal udah tahu masalahnya seperti apa. Kita lihat resolutionnya, problem solvingnya seperti apa, ada di paragraf terakhir. The next day, the man came back to the chicken coop. He opened the door and was very surprised. He could not believe what he saw in the chicken coop. There were 3 dead chickens on the floor, and at the moment, the parrot was standing proudly and screaming at the last old chicken, "Say kata no, or I'll kill you." Lucu juga ya. Ternyata endingnya lucu. Nah, si pria atau the man ini besoknya kembali ke kandang ayam dan membuka pintu dan kaget. Dia nggak percaya kalau dia ngelihat ada 3 ekor ayam tuh tergeletak mati di kandang ayam. Dan setelah itu tiba-tiba si burung beo berdiri dan berteriak, berteriak ke chicken yang terakhir, ke ayam yang terakhir. Dia bilang, "Say kata no or I'll kill you." Aduh, ucapkan kata no atau saya akan bunuhmu. Ternyata omongan si the man diikuti sama si parrot, bukan carrot tuh wortel, ini parrots. Oke, dari cerita di atas, menurut kamu apa pesan moralnya ya? Ya, ada nggak di sini? Kalau menurut saya di sini dari cerita smartest parrot ini menunjukkan kalau ternyata si burung beo itu sangat pintar
mengikuti apa yang diomongkan oleh tuannya. Jadi kalau kamu nanti punya anak, jangan macam-macam ngomong, jangan ngomong yang banyak jorok-joroknya atau yang tidak boleh didengar oleh mereka. Nanti akan diikuti, akan dicontoh. Perbuatan yang baik akan dicontoh baik, perbuatan yang jelek akan dicontoh jelek. Jadi tunjukkanlah yang baik-baiknya saja. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan langsung WA saja ya, atau chat. Inilah sedikit singkat penjelasan dari saya, biar saya tidak makan gaji buta. Selamat belajar, jangan gunakan waktu untuk hal-hal yang negatif. Ya, nanti kamu yang rugi. Thank you.